Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah. Program ini mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami tetap merasakan berkat dan juga penyertaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu, dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami agar firman Tuhan dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian firman-Nya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan itu Raja, bukan asisten. Nah, kalau kita berbicara mengenai tema kita pada pagi hari ini, kita memang semua setuju mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Dan siapa yang bilang kalau Tuhan itu adalah asisten? Kita sangat meyakini kalau Tuhan itu memang Raja. Tapi prakteknya sering sekali kita membuat bahwa Tuhan itu adalah sebagai asisten kita. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kata Tuhan berasal dari bahasa Yunani yang berarti kurios. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, yang berarti pemilik otoritas tertinggi, atau bahasa sederhananya adalah penguasa yang tertinggi, atau juga kita katakan dengan Raja. Nah, tentu kita sepakat bahwa Tuhan itu adalah Raja. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah benar-benar kita menempatkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan yang menjadi Raja dalam kehidupan kita adalah kita sendiri, yang bertindak, yang berkata, yang berkelakuan sesuai keinginan kita sendiri? Nah, tentu ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Dan tanpa disadari, terkadang kita menempatkan bahwa Tuhan itu adalah sebagai asisten. Ketika kita mendapatkan masalah, baru kita mencari Tuhan yang kadang kita anggap sebagai asisten, di mana kita perlu kita memanggil Dia. Namun dalam keadaan lain, ketika kita merasa bahagia, ketika kita merasa sukacita, kadang kita lupa akan Tuhan Yesus. Namun dalam persoalan yang besar, kita sangat membutuhkan mencari-cari layaknya sebagai seorang asisten. Nah, tentu inilah sebuah perenungan bagi kita. Kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar menempatkan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita, maka seluruh kehidupan kita itu berada di naungan-Nya. Ketika kita benar-benar menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja, maka apa yang dikatakannya kita harus ikuti. Apa yang dikehendakinya harus kita lakukan. Dan selalu dalam setiap kehidupan kita, ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, bahwa kita harus senantiasa menempatkan Yesus dalam posisi yang tertinggi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketika kita dengan sungguh-sungguh percaya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kita akan mendapatkan keselamatan.
Mari senantiasa kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita, berotoritas sepenuhnya dalam segala kehidupan kita, bukan sebagai seorang asisten. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan akan firman-Mu, kiranya menjadikan sebuah penguatan dan juga pedoman bagi kami. Agar kami menempatkan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kami, dan senantiasa kami menturuti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami yang senantiasa datang ke hadapan Tuhan dan juga memohon pengampunan dosa dalam kehidupan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.